Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sholat Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Terlebih dahulu ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Informasi yang pertama, yang berbeda sebagai imam tarawih pada malam hari ini, Bapak Imam Masjid Karawang, Bapak Amir bin Hussein Muso, pencerama Ustaz Arif Rahman secara muhtir, Bilal Saudara Andi yang Harum, untuk subuh Habib Hasim Al-Kaf. Informasi yang kedua, laporan keuangan selama bulan suci Ramadan 1440 Hijriah dimasukkan Kota Kamal pada malam Jumat sebesar Rp364.000, pengeluaran sebesar Rp150.000. Saldo yang saat ini berada di panitia Ramadan ataupun juga khususnya di dalam Ramadan sebesar Rp2.310.000. Alhamdulillah. Informasi yang selanjutnya, jadwal takjil untuk besok hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Yang pertama Bapak Tambang Sugiarto, yang kedua Bapak Arifan Mustafa, yang ketiga Bapak Saiful Haq, yang keempat Bapak Abdullah Toiles, yang kelima Bapak Bahaji Timo, yang keenam Bapak Yaman, yang ketujuh Ibu Siti Arif, dan yang terakhir Bapak Ismail Yusuf. Informasi yang terakhir yaitu berbagai sembako dari Kami Media Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berhasil dikumpulkan sebanyak 690 kg mie instan. Alhamdulillah sebanyak 22 dus minyak goreng. Alhamdulillah sebanyak 135 potong gula pasir. Alhamdulillah sebanyak 30 kg telur. Alhamdulillah sebanyak 14 gram, dan teh alhamdulillah sebanyak 10 kotak teh. Alhamdulillah sembako ini tadi setelah pada asar kami telah menjalankan jamaah-jamaah yang membutuhkan dengan total sembako yang diperoleh yaitu 121 paket sembako yang di dalamnya terdapat mie, telur, beras, dan lain-lain. Dari kami panitia Ramadan, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pembagian paket sembako terdapat kekurangan atau kurang berkenannya dari Bapak Ibu yang menerima. Kami sekali lagi dan kemudian mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga dari panitia Ramadan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pengunjung dan para jemaah yang alhamdulillah selalu memberikan sedekah sembako gratis ini, sehingga kami dapat menyambutkan sembako ini kepada jemaah yang membutuhkan. Yang terakhir dari kami, bagi para jemaah yang saat ini membawa adik-adik atau membawa anak, kami mohon dengan sangat agar anaknya dapat diawasi sehingga tidak mengganggu mereka. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Khotib Abu Syarama warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian,
Katanya kemarin sudah dengar ceramah sampai kenyang. Jadi hari ini ceramahnya singkat saja. 5-7 menit insya Allah. Jamaah sekalian, saya melihat wajah-wajah di masjid ini wajah-wajah ahli surga. Karena bukan tanpa dalil, ada dalilnya. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Tidaklah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini orang beriman semua. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Orang-orang beriman dan beramal saleh kata Allah, mereka sebaik-baik ciptaan. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya surga-surga. Jadi saya bilang bapak-bapak ahli surga ini ada dalilnya, bukan saya ngarang saja. Karena bapak-bapak ini pemakmur masjid. Orang yang memakmurkan masjid kata Allah, orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Jadi ayat lain Allah jelaskan lagi, orang yang beriman beramal saleh, balasan bagi mereka adalah surga Aden. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kadang mendengar surga, kata Nabi SAW, bayangan surga yang kita bayangkan hari ini itu tidak bayangan terindah yang seseorang bisa bayangkan tentang surga, itu tidak mencapai keaslian dan keindahan daripada surga. Jadi kita bayangkan keindahan surga, maka itu tidak ada apa-apa bagi realitanya nanti keadaan kita di dalam surga. Jemaah sekalian, dan pertemanan seseorang dan muslim dengan muslim lainnya di dalam ketika di dunia, di dalam masjid, itu dalam hadis yang sahih dijelaskan, nanti ketika semua orang telah masuk surga, maka orang yang ahli surga ini melihat teman-temannya yang dulu di dunia bersama-sama mereka itu tidak ada. Maka mereka melapor kepada Allah, "Ya Allah, temanku si fulan dulu bersama kami di dunia, sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh bersama kami, tapi hari ini kami tidak temukan mereka di dalam surga." Maka di akhirat ujungnya itu dua tempat saja. Kalau tidak ada di surga berarti di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan orang ahli surga itu turun ke neraka mencari teman-temannya dan dikeluarkan ke dalam daripada neraka kemasukan ke dalam surga. Ini hadis sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keluarkan bagi mereka yang punya iman walaupun sebesar biji sawi, biji yang paling kecil." Maka orang-orang ahli surga keluarkan semua kenalan-kenalan mereka dari neraka. Kemudian Allah berfirman lagi, "Keluarkan mereka walaupun iman lebih kecil daripada itu." Sehingga ahli surga akan mengeluarkan seluruh orang-orang yang punya iman walaupun sebesar debu daripada neraka, dan tersisa hanyalah orang-orang yang wajib selamanya di dalam neraka. Maka pertemanan kita di dunia ini, sholat bersama, jangan kita anggap enteng, anggap biasa-biasa saja. Terkadang pertemanan kita di dunia ini, sholat bersama, puasa bersama, atas dosa-dosa seseorang. Kenapa orang itu ketika sholat, puasa, tetapi sebagian ada masuk surga, sebagian masuk neraka? Dikatakan para ulama, bagi sebagian yang masuk neraka itu, mereka melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jadi dinampak di mata manusia mereka orang soleh, tetapi ketika mereka bersendirian, mereka melakukan dosa, dan dosa itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Atas dosa itulah mereka dijerumuskan ke dalam neraka. Sehingga saudaranya yang lain, teman-teman yang lain mengatakan, "Dulu mereka bersama kami, sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh bersama kami, tetapi kami tidak temukan mereka di dalam surga." Maka jemaah sekalian, kalau tidak temukan saya, tolong cari dulu. Karena pertemanan dalam Islam ini saking pentingnya sampai satu orang bisa memberi syafaat kepada orang yang lain. Sehingga satu orang yang kenal dengan orang yang lain, dia bisa mengeluarkan saudaranya daripada api neraka. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di doa yang Nabi SAW
anjurkan untuk perbanyak ketika bulan suci Ramadan ya Allah, yaitu Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wal nar. Ya Allah, ridhokan kami, ya Allah, ikhlaskan kami, ya Allah, relakan kami untuk mendapatkan surga-Mu, dan lindungilah kami berlindung kepada Engkau dari siksaan api neraka jahanam. Ini perbanyak doa. Dan di bulan suci Ramadan ini jemaah sekalian, ini bulan yang mana setiap amal kita lakukan, apapun amal soleh itu, yang paling rendah saja amal tersenyum saja di bulan Ramadan, itu nilainya beda dengan bulan-bulan lainnya. Amal suci di bulan Ramadan, sehingga Nabi SAW mengatakan, seandainya kita ingin tahu, paham nilainya, fadilahnya bulan suci Ramadan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika memasuki bulan Ramadan, bagaimana Allah melipat gandakan amal soleh di bulan Ramadan, maka kita berharap 11 bulan lainnya itu dijadikan bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, sudah berapa masjid saya sampaikan, bayangkan Bapak-bapak sekalian, kita kalau bawa jenazah ke dalam masjid untuk disolati, itu biasanya jenazah kita bawa kalau tidak zuhur, asar. Dan jenazah itu biasanya kita taruh dulu, kita sholat wajib dulu. Kita sholat zuhur, habis itu kalau kita sholat jenazah, baru kita bawa ke kuburan, zuhur atau asar. Jemaah sekalian, banyak hadis yang menerangkan bahwasanya ketika orang meninggal dunia, dia mengetahui siapa yang memikul dia, siapa yang datang takziah kepada dia, dia tahu. Maka tentu jenazah yang dibawa ke dalam masjid, dia pun tahu, dia pun melihat orang-orang sholat. Dan bapak-bapak sekalian, bayangkan kalau bapak-bapak yang dijadikan jenazah tadi masuk ke dalam masjid, dan bapak-bapak tidak jadi ahli masjid, jarang datang ke masjid. Kemudian ketika mati baru dibawa ke keranda, ditaruh di belakang orang-orang sholat. Kira-kira apa yang dikatakan jenazah tadi? Saya katakan apa yang dia katakan. Pasti dia katakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya telah melihat, saya telah mendengar, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin sholat bersama mereka. Tentu pasti dia akan mengatakan begitu. Kenapa? Allah telah tampakkan, orang yang mati Allah telah tampakkan pahala itu seperti apa, surga itu seperti apa, neraka itu siksanya seperti apa. Maka tentu dia akan mengatakan, kembalikan saya ke dunia, ya Allah, saya ingin sholat bersama mereka. Tetapi kalau jenazah itu seorang ahli masjid, pasti dia akan mengatakan, ya Allah, kumpulkan saya bersama saudara-saudara saya ke dalam surga. Kenapa? Karena dia sudah melihat pahala orang yang sholat di masjid. Begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang di masjid, dan itu diketahui ketika kita sudah mati. Kalau hasil ini kita tidak lihat pahala sholat di masjid, dia karena hidup ini adalah ujian. Kalau ujian berarti masih rahasia, pahala dan dosa masih rahasia. Tetapi kematian itu datang bahwa Allah lepas hijab dari mata kita, dan kita bisa melihat bagaimana balasan pahala, bagaimana balasan dosa. Maka jemaah sekalian, bapak-bapak sekalian, selepas bulan Ramadan ini jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa target, saya mati saya harus jadi ahli masjid. Saya tidak mau mati baru saya datang sholat di depan imam. Saya mau mati dalam keadaan saya menjadi ahli masjid. Kenapa? Karena ahli masjid ini orang yang digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian teman sekalian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya dimaafkan. Semoga kita bisa berbuat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.